Halo semuanya, kami dari kelompok terakhir. Kali ini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang konflik di Afrika, Amerika, dan Eropa. Yang pertama, konflik di Afrika. Konflik di Afrika dilatar belakangi oleh kesadaran rakyat Afrika terkait buruknya pemerintahan di negara mereka, serta berbagai permasalahan sosial akibat ketidakmampuan pemerintah mengelola sumber daya alam. Jadi terdapat banyak sekali konflik di Afrika, yaitu yang pertama ada konflik di Tunisia. Pada Desember 2010 terjadi gelombang demonstrasi rakyat Tunisia untuk menuntut mundurnya Presiden Tunisia Zain Al-Abidin Ben Ali. Gelombang demonstrasi rakyat Tunisia tersebut menjadi awal lahirnya fenomena Arab Spring. Gelombang protes besar-besaran yang dimotori golongan miskin, pengangguran, dan cendekiawan tersebut menjalar ke berbagai kota di Tunisia. Aksi protes tersebut menuntut mundurnya Presiden Zain Al-Abidin Ben Ali yang telah menjabat sebagai presiden selama hampir 25 tahun. Di bawah kekuasaan Zain Al-Abidin Ben Ali, kondisi sosial ekonomi di Tunisia tidak berkembang dengan baik. Selain itu, pada masa pemerintahan Presiden Zain Al-Abidin Ben Ali terjadi berbagai pelanggaran dan permasalahan sosial di Tunisia. Berbagai kebijakan Presiden Zain Al-Abidin Ben Ali yang mengekang kebebasan masyarakat Tunisia menjadi alasan rakyat Tunisia melakukan aksi protes untuk menggulingkan kekuasaan Presiden Zain Al-Abidin Ben Ali. Gelombang protes rakyat Tunisia tersebut dengan revolusi melati pada 14 Januari 2011. Presiden Zain Al-Abidin Ben Ali berhasil dipaksa mundur dari jabatannya. Setelah berhasil menggulingkan Zain Al-Abidin Ben Ali, masyarakat Tunisia membentuk Majelis Nasional sebagai lembaga pemerintahan yang baru. Yang kedua, ada krisis Mesir. Pada masa pemerintahan Husni Mubarak, Mesir mulai dilanda dengan berbagai permasalahan. Kondisi tersebut terjadi karena Husni Mubarak menjalankan pemerintahan secara otoriter. Sistem ini diterapkan untuk mencegah berkembangnya lawan politik teroris dan gerakan Islam fundamental. Husni Mubarak juga terlibat praktik korupsi untuk memperkaya diri. Pada 1967 terjadi perang 6 hari di Mesir. Oleh karena itu, Husni Mubarak memberlakukan Undang-Undang Keadaan Darurat di Mesir. Undang-undang tersebut memperbesar kekuasaan polisi, menangguhkan hak konstitusional warga negara, dan melegalkan sensor. Berbagai kebijakan tersebut memperkeruh kondisi di Mesir. Tahrir Square di Kairo menjadi saksi perjuangan rakyat Mesir dalam menuntut mundurnya Husni Mubarak. Pada 4 Februari 2011, diperkirakan 1 juta umat Islam melakukan salat berjamaah di Tahrir Square yang dilanjutkan aksi damai. Puncaknya pada 11 Februari 2011. Wakil Presiden Omar Sulaiman mengumumkan pengunduran diri Husni Mubarak melalui televisi nasional Mesir. Seluruh kewenangan presiden untuk sementara waktu dilimpahkan kepada Dewan Militer sampai terbentuk pemerintahan baru melalui pemilu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kimiko Liu. Yang ketiga yaitu krisis Libya. Libya merupakan negara yang terletak di benua Afrika bagian utara. Pada 1911 sampai 1943, Libya berada di bawah kekuasaan Italia dan berhasil merdeka penuh pada 1951 dengan bentuk Konflik Crimea. Semenanjung Crimea merupakan wilayah yang memiliki iklim stabil sepanjang tahun hingga pertanian di Crimea dapat berkembang baik, terutama jagung dan gandum. Bagi Rusia, Crimea merupakan semenanjung yang sangat penting. Letak Crimea sangat strategis bagi armada Rusia di Laut Hitam. Selain itu, di Crimea terdapat jalur pipa yang digunakan untuk menyalurkan gas alam Rusia ke seluruh Eropa. Oleh karena itu, Rusia berusaha merebut wilayah Crimea dari Ukraina.
Rusia memulai konflik dengan menjadikan Crimea sebagai basis pemerintah Rusia. Langkah ini sebagai awalan untuk melakukan serangan militer ke Ukraina. Konflik di Crimea mulai memanas ketika Presiden Ukraina Viktor Yanukovych menolak menandatangani Deep and Comprehensive Free Trade Agreement atau DCFTA, sebuah perjanjian ekonomi dengan Uni Eropa pada tanggal 29 November 2013. Tindakan Viktor Yanukovych tersebut memicu kemarahan rakyat Ukraina karena rakyat Ukraina menginginkan menjadi bagian dari Uni Eropa. Oleh karena itu, rakyat Ukraina menggelar aksi demonstrasi di lapangan Merdeka Maidan untuk menuntut mundurnya Presiden Viktor Yanukovych. Selanjutnya, pada 22 Februari 2014, Parlemen Ukraina menggulingkan Viktor Yanukovych dari kekuasaannya. Setelah dikudeta oleh kelompok oposisi, Viktor Yanukovych melarikan diri ke Rusia. Akhirnya, Rusia di bawah pimpinan Presiden Vladimir Putin melakukan pendudukan secara militer atau aneksasi wilayah Crimea. Invasi Teluk Babi. Pada 1 Januari 1959, Fidel Castro menyerang Havana, Kuba. Serangan tersebut juga berhasil menggulingkan pemerintahan Fulgencio Batista. Selanjutnya, Fidel Castro berhasil menduduki tampuk pemerintahan. Pemerintahan Amerika Serikat di bawah pimpinan Presiden John F. Kennedy tidak menyukai Kuba di bawah pimpinan Fidel Castro. Bagi Amerika Serikat, Fidel Castro yang berpihak pada Uni Soviet jelas menjadi ancaman atas hegemoni politik Amerika Serikat di benua Amerika. Oleh karena itu, John F. Kennedy memutuskan hubungan diplomatik dan mengembargo perdagangan barang-barang dari Kuba. Selain memutus hubungan diplomatik dan melakukan embargo terhadap Kuba, Amerika Serikat melakukan invasi untuk menjatuhkan kekuasaan Fidel Castro pada 12 Januari 1960. Inilah itu video pembelajaran yang kami buat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mengapa demonstrasi rakyat Mesir yang menuntut pengunduran diri Presiden Husni Mubarak pada 2011 bisa terjadi? Saya mau jawab pertanyaan Feli, Pak. Karena pada masa pemerintahan Husni Mubarak terjadi berbagai permasalahan di Mesir. Kondisi tersebut terjadi karena Husni Mubarak menjalankan pemerintahan secara otoriter. Sistem ini diterapkan untuk mencegah berkembangnya lawan politik, teroris, dan gerakan Islam fundamental. Husni Mubarak juga terlibat praktik korupsi untuk memperkaya diri. Bagaimana konflik di Amerika Serikat dan Eropa terkait dengan pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat? Jadi konflik di Amerika dan Eropa terkait dengan pemerintahan yang tidak berpihak kepada rakyat mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan dan praktik pemerintahan yang dianggap tidak memperhatikan kepentingan dan hak mereka. Itu ada beberapa dampak, yaitu protes massa, perpecahan sosial, krisis kepercayaan, peningkatan radikalisasi, krisis migrasi. Dalam banyak kasus, konflik terkait pemerintahan tidak berpihak kepada rakyat dapat memicu perubahan politik yang signifikan, termasuk penggunaan pemerintahan dan kontroversial reformasi kebijakan atau perubahan struktural yang lebih besar dalam sistem politik dan sosial. Jadi kesimpulannya dari ketiga konflik tadi ada 3 kesimpulan, yaitu dari konflik Amerika. Jadi di konflik Amerika ini sering sekali terkait dengan isu-isu politik internal seperti pemberontakan, perang saudara, dan ketegangan antara pemerintah dan kelompok oposisi. Contohnya meliputi konflik di Argentina tadi itu di Malvinas dan di Babilonia atau Teluk Babi. Lalu ada kesimpulan di konflik Afrika. Jadi Afrika seringkali menjadi panggung bagi konflik etnis, agama,
dan politik yang kompleks. Konflik di Afrika seringkali dipicu oleh persaingan kekuasaan, eksploitasi sumber daya alam, lalu ketidakstabilan politik dan ketegangan antar kelompok etnis atau agama, seperti konflik tadi di Sudan, Libya, banyak. Lalu ada kesimpulan konflik di Eropa. Jadi di konflik di Eropa ini sering sekali terkait dengan sejarah panjang konflik etnis, agama, dan politik. Meskipun Uni Eropa telah membawa perdamaian relatif di sebagian besar Eropa Barat, tetapi konflik etnis di Balkan, konflik di Ukraina, serta isu-isu separatisme di Spanyol dan Britania Raya tetap menimbulkan ketegangan. Jadi itulah kesimpulan dari ketiga konflik. Oke ya. Sekian dari kami, terima kasih.